Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu dalam pembelajaran kali ini, yaitu kita akan membahas mengenai persamaan dan perbedaan manusia purba dengan manusia modern. Oke. Ya. Adapun nanti tujuan kita membahas nanti di sini ya. Nah, persamaan dan perbedaan manusia modern secara non fisik. Nah, kalau secara fisik kemarin sudah, yaitu baik dari postur tubuh, warna kulit, kemudian rambut, pokoknya yang berhubungan dengan fisik. Nah, yang sekarang kita akan membahas secara non fisik, berarti tidak bersifat fisik. Oke, di sini ada gambar yaitu mengenai manusia purba di Indonesia dan di dunia, diawali dari Australopithecus sampai ke Homo sapiens. Nah, di sini itu berarti kalau kita bahas yang kemarin, berarti di sini ada yang hilang ya. Harusnya dari Ardipithecus, kemudian Australopithecus, baru kepada Homo. Nah, di sini manusia purba yang kita ketahui yaitu Ardipithecus dan Australopithecus itu dimasukkan dalam manusia purba. Nah, adapun manusia modern itu masuk kepada Homo sapiens ya. Jadi itu 3 jenis manusia yang berevolusi. Kemudian tujuan pembelajaran pada saat ini yaitu pertama, kalian dapat membandingkan persamaan manusia purba dengan manusia modern dalam aspek non fisik. Yang kedua, membandingkan perbedaan manusia purba dalam aspek non fisik. 1 ya, persamaan, 2 perbedaan. Kemudian persamaan manusia purba dengan manusia modern dalam aspek non fisik. Nah, di sini ada manusia purba dan manusia modern sama-sama pemakan daging dan tumbuhan ya. Itu dari segi makanan. Kemudian yang kedua, manusia purba dan manusia modern sama-sama telah mengenal bahasa. Oke. Jadi bahasanya kalau manusia purba lebih sederhana dibanding dengan manusia modern. Yang ketiga, manusia purba dan manusia modern telah menggunakan api untuk memasak. Nah, manusia purba dan manusia modern telah menggunakan api untuk memasak. Yang keempat, manusia purba dan manusia modern telah membuat dan mengenal peralatan hidup. Tentunya di sini adalah perbedaannya adalah sederhana dan kompleks. Jadi kalau manusia purba sederhana, kalau kita itu kompleks. Kemudian yang kelima, manusia purba senang berburu. Demikian pula manusia modern sampai hari ini masih berburu. Nah, ini pemakan daging dan tumbuhan. Manusia purba sama dengan kita. Kemudian mengenal bahasa. Mereka juga untuk berburu pasti juga ada komunikasi. Nah, itu dengan bahasa. Hanya sederhana. Kemudian ada api untuk memasak. Nah, itu dari batu yang ada percikan-percikan batu sehingga nanti akan membuat namanya api ya. Kemudian membuat peralatan hidup. Nah, peralatannya juga sederhana ini ya. Dan juga kepada religi nanti. Nah, kemudian berburu. Nah, berburu itu sama. Kalau dulu itu manusia purba berburunya untuk kebutuhan hidupnya. Kalau yang sekarang mungkin untuk kebutuhan yang lain ya, lebih bersifat hedonisme mungkin macam gitu. Nah, kemudian yang kedua, kalian di sini perbedaannya harus tahu perbedaannya manusia purba dan manusia modern. Nah, yang berbedanya manusia purba, 1, manusia purba belum mengenal kepercayaan pada kehidupan setelah kematian. Nah, berarti manusia purba hanya sebatas udahlah kalau sudah mati ya sudah semacam gitu ya.
Berbeda dengan yang manusia modern. Kalau manusia modern itu sudah mengenal yang namanya Tuhan, ya, kemudian mengenal adanya kitab-kitab sucinya, yang kemudian dari kitab suci itu menjelaskan nanti ada kehidupan lagi setelah kematian, ya. Itu di berbagai agama ya ada semacam gitu, apalagi yang kita Muslim itu ada. Nah, kemudian yang kedua, alat yang digunakan manusia purba masih sangat sederhana dan dibuat dengan cara sederhana. Ya, misalkan dibentur-benturkan, digosok, ya, kemudian di apa lagi ya? Ya, dipecahkan dan sebagainya, dipecah-pecahkan. Nah, kalau manusia modern sekarang kan kecerdasannya sudah meningkat, ya, dan sudah mulai kreatif. Nah, kemudian yang ketiga, manusia purba belum mengenal perhiasan. Nah, kalau manusia modern sudah mengenal perhiasan untuk membedakan ada kelas-kelasnya. Itu. Kemudian yang keempat, manusia purba mengenal bahasa yang masih sederhana. Nah, di sini nomor 4 ada salah nulis, ya. Manusia purba mengenal bahasa yang masih sederhana komunikasinya. Kalau sekarang manusia modern sudah mengenal yang lebih kompleks, ya. Ini contoh aja kalian yang sekarang sudah ada berjalan, misalnya itu OTW, ya, atau ada lagi yang sekarang TBL yang semacam gitu, yaitu kompleksnya bahasa, gitu, ya. Kemudian yang kelima, manusia purba belum mengenal pakaian, ya, di mana mereka hanya sebatas ya kayak hewan lah semacam gitu, yang kemudian nanti akan terus berevolusi mengikuti suhu udara yang akhirnya nanti akan kedinginan, kepanasan dan sebagainya. Mereka mulai berpikir semacam gitu. Nah, yang sekarang manusia modern itu sudah mulai adanya berpikir lebih tinggi lagi, maka muncullah baju, ya, pakaian. Itu pakaiannya juga bermacam-macam tergantung dari kondisi cuaca semacam itu. Masa pakai baju pendek di daerah salju misalkan, itu. Kemudian 6, manusia purba hidup secara nomaden, pindah-pindah dan dalam kelompok kecil-kecil. Sedangkan manusia modern itu sudah menetap dan kelompok besar atau bermasyarakat. Kemudian yang ketujuh, manusia purba hidup dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan. Sedangkan manusia modern sudah mampu bercocok tanam. Nah, semacam bertanam kangkung, ya, yang sekarang itu kan hasil dari evolusi berpikir manusia sampai kepada yang sekarang. Bahkan bercocok tanam di atas rumah sekarang itu, ya. Tuh, karena kebutuhan makan dan kebutuhan kesehatan sekarang itu, ya. Oke. Nah, ini, ya, belum mengenal kehidupan setelah kematian. Jadi mereka hanya melihat ada petir, kemudian kaget, kemudian takut. Maka dia manusia purba itu menyembah petir, api, ya. Kemudian siang, ada siang, kemudian mereka bisa beraktivitas. Kemudian muncul malam. Kemudian mereka takut dengan kegelapan, yang akhirnya mereka menyembah matahari, menyembah bulan dan sebagainya. Kemudian nanti perkembangan selanjutnya muncullah agama. Nah, di sini agama yang yang sudah modern. Jadi agama itu adalah memodernkan, ya, memodernkan pola pikir dan sebagainya. Jadi jangan anggap agama itu tidak modern. Justru dengan adanya agama itu memodernkan pikiran, gitu, ya, seperti gitu. Kemudian alatnya sederhana. Nah, di sini manusia purba masih menggunakan batu, yang sekarang itu sudah menggunakan alat-alat besi dan sebagainya. Kemudian manusia purba belum mengenal perhiasan. Ini yang di atasnya batu-batuan itu pada zaman manusia purba. Nah, kalau yang di bawahnya itu sudah mengenal perhiasan, ada manik-manik dan sebagainya. Nah, itu untuk menghias diri lah semacam gitu. Lanjut. Nah, ini yang paling penting di sini ada perbedaan sosial manusia modern dengan manusia purba dalam hal ciri-ciri sikap. Nah,
dalam bersikap. Nah, ini mungkin buat diri kita ya, buat diri kita. Masuk nggak dalam sikap 9 ini? Nah, kalau tidak masuk, mungkin kita masuknya ke manusia purba yang lebih sederhana. Nah, kalau yang sekarang itu sudah mulai sikap-sikapnya lebih demokratis ya, demokratis, kemudian lebih menerima perbedaan. Nah, di sini muncul yang berpikir terbuka. Jadi segala suatu masalah itu berpikir terbuka. Nah, kemudian masalah tersebut tidak dikesampingkan, tapi dari masalah itu nanti akan ada sesuatu ya, ada sesuatu pastinya juga. Nah, ini yang namanya berpikir terbuka. Kemudian kita kan ada perbedaan pendapat. Nah, kita berpikir terbuka. Kenapa dia berbeda pendapat? Nah, kalaulah salah kita luruskan. Ya, kalau sama-sama lurus ya kita rekatkan. Itu berpikir terbuka. Jadi kalau ada perbedaan jangan langsung membuat konflik, tapi kita buat apa? Terbuka berpikir, kemudian muncul dialogis. Nah, dialogis ini adalah berbicara, ya. Nah, itu manusia modern itu dalam memecahkan suatu permasalahan itu pasti berbicara dulu. Nah, muncul nanti akan adanya namanya musyawarah, nah itu dialogis, ngobrol. Tuh. Jadi tidak menggunakan otoriter ya. Orang manusia modern itu tidak otoriter ya, tapi dia lebih terbuka, berdialog, kemudian nanti akan menemukan satu solusi. Kemudian yang ketiga, mudah bersahabat. Nah, kalau orang manusia modern itu pasti berpikir apalagi yang belajar sosiologi itu akan ada rasa sahabat ya sama manusia semacam gitu. Jadi manusia itu dianggap manusia ya. Bukan seorang bukan hewan gitu, tapi manusia, di mana manusia itu ada sikap-sikap yang suatu kehangatan yaitu dengan bersahabat. Yang keempat, kreatif. Kreatif di sini mempergunakan akal pikirannya. Nah, manusia modern itu sudah kompleks dalam berpikirnya. Jadi ada satu permasalahan, mereka itu tidak lari dari masalah tersebut, tapi dia kreatif dalam memecahkan masalah tersebut. Contoh yang sekarang itu suhu bumi panas, nah gitu. Suhu bumi panas, maka manusia modern itu akan berkreatif. Apakah CO2-nya yang dikurangi ya atau oksigennya yang ditambahin. Nah, kalau ditambahin maka pohon-pohon yang harus ditanami ya seperti itu. Tapi kan sekarang susah pohon ditanami, ada yang kreatif yang lainnya. Dibuatkanlah hutan wisata dan sebagainya. Nah, itu. Yang kelima, berpikir positif. Nah, maksud berpikir positif, manusia modern itu segala sesuatu pasti pikirannya positif. Itu ya. Tidak melihat hal-hal yang negatif. Nah, gitu. Apalagi yang sudah beragama itu pasti akan berpositif thinking apa yang dia takdirkan. Mungkin dia sekarang itu saya kok seperti gini, tidak seperti orang lain. Nah, kalau orang yang berpikir positif, maka dia pasti ini jalan saya seperti gini ya, dan kemampuan saya harus seperti gini. Kemudian yang keenam, konstruktif dalam berpikir. Nah, konstruktif dalam berpikir ini adalah berpikir yang membangun ya, membangun apalagi sistematis semacam gitu ya. Salah satunya adalah berpikir, kalau di kita yang tingkat SMA sudah mulai berpikir ilmiah. Nah, konstruksi berpikirnya harus ilmiah. Yang minimal sederhananya, yang pertama kalau ada masalah, kemudian cari referensi yang berhubungan dengan masalah, kemudian dibahas dari masalah dengan referensi, nanti ada solusi. Seperti itu ya. Oke, satu kali lagi ya. Ada masalah, cari referensi dari masalah tersebut, kemudian kalian membahas referensi dengan masalah, nanti akan ketemu dengan solusi.
contoh dalam kehidupan sehari-hari misalkan ya, kalian punya masalah. Nah, kalau kebetulan kita di madrasah berarti harus berdasar pada apa namanya? Kitab suci ya, kitab suci kita. Kalau ada masalah, kemudian kita referensi di Al-Qur'annya, kenapa saya sedih? Cari di referensi di Al-Quran tentang kesedihan. Apalagi sekarang sudah aplikasi Al-Quran banyak, tinggal cari, searching, kemudian muncul yang tentang sedih. Nah, kemudian akan ketemu nanti solusinya. Nah, itu berpikir konstruktif dalam berpikir, gitu ya. Insya Allah akan apa namanya damai lah semacam ini. Kemudian yang ketujuh bertanggung jawab. Orang modern itu pasti bertanggung jawab. Kalau orang modern manusia yang tidak bertanggung jawab ya tidak modern, gitu aja lah ya. Apa sih tanggung jawab? Ya ada perbuatan pasti ada solusinya yang harus diselesaikan, itulah tanggung jawab. Kemudian 8, mudah diajak kerjasama. Nah, orang modern itu menghindari konflik-konflik. Nah, ketika ada satu permasalahan, bukan menambah konflik, tapi ikut dengan kerjasama, gitu ya. Ikut kerjasama, kemudian bagaimana dalam memecahkan permasalahan tersebut. Itu yang namanya akan muncul kolaborasi, ya, kerjasama kolaborasi. Nah, jangan sampai gitu ya kerjasama dalam pengerjaan, tes dan sebagainya itu beda lagi, gitu ya. Kemudian yang 9, bisa menahan amarah. Nah, ini yang paling penting. Manusia purba kan hampir dekat dengan apa namanya hewan, sejenis hewan. Nah, kalau manusia modern itu ya apalagi yang sekarang itu sudah apa namanya sudah beragama semacam gitu, di mana setiap agama ada nilai-nilai moral, nilai-nilai agama spiritual yang semua agama pasti akan ada yang namanya menahan marah. Nah, itu. Jadi kalau kalian sedang marah, berpikir, oh saya orang modern. Kalau orang modern pasti akan bisa menahan itu. Nah, kalau muslim mungkin dengan istighfar, ya, astagfirullahaladzim, itu ya. Kemudian balikan lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Oke, pembelajaran hari ini seperti itu ya. Kalian bisa memahami tentang persamaan dan memahami juga tentang perbedaan, kemudian diambil dari perbedaan ternyata kita adalah masuknya manusia modern, maka dalam bersikap ambil 9 sikap ini. Berpikir terbuka, dialogis, mudah bersahabat, kreatif, berpikir positif, konstruktif, dan berpikir bertanggung jawab, mudah diajak kerjasama dan bisa menahan marah. Oke, terima kasih dari Bapak, cukupkan sekian. Kita namanya diskusi di dalam WA Group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.